Saat ini Anda sedang menyaksikan UTV bersama saya Viola akan mengabarkan berita terkini terkait proses penetapan Capres dan Cawapres terpilih periode 2024-2029. Sudah terhubung dengan rekan saya Al-Kaila di kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Bagaimana Al-Kaila? Sudah terhubung? Baik Viola, dengan saya Al-Kaila Karuni. Saat ini saya sedang di lokasi Komisi Pemilihan Umum Indonesia pada tanggal 24 April 2024 hari Rabu. Komisi Pemilihan Umum KPU resmi menetapkan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden. Proses ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Proses penetapan hasil Capres dan Cawapres terpilih di kantor KPU Indonesia kemarin dihadiri oleh banyak sekali tokoh penting, baik itu dari tim kemenangan serta kuasa hukum Prabowo Gibran. Kenyataannya ada yang mengajukan gugatan itu di pengadilan tata usaha negara, tapi terus terang aja secara hukum itu tidak punya dampak apa-apa kepada keterpilihan dan ditetapkannya oleh Pak Prabowo sebagai presiden dan Pak Gibran sebagai wakil presiden. Ya, karena bagaimanapun putusan MK itu adalah final and binding. Tidak ada upaya hukum apapun terhadap putusan itu. Kemarin tanggapannya ada dissenting, terus kalau dari PDIP kemarin bilang juga, kenapa harusnya penetapannya diundur dulu nih KPU, itu tanggapannya gimana Pak? Ya nggak bisa dong, dissenting kan tidak berarti bahwa mengubah putusan. Tidak bisa berarti, oh saya nggak setuju jadi nggak sah, nggak. Jadi walaupun dia tidak setuju, dia hanya boleh memberikan catatan tidak setuju, tapi putusan itu menjadi bulat, gitu. Bulat dan sah, sebagai putusan MK. Kita hari ini datang ke KPU sebagai bagian dari proses yang kita jalankan bersama, ya, proses pemilihan presiden. Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang keempat terbesar di dunia dan diakui sebagai demokrasi ketiga terbesar di dunia. Sekali lagi kita buktikan kepada dunia kita mampu melaksanakan suatu proses, ya, peralihan kekuasaan politik secara damai. Bagaimana tanggapannya Pak? Masih bersama UTV, kita saksikan pasca pengesahan Presiden periode 2024-2029 dan juga kita akan mendengarkan tanggapan dari Kaisang Pangarep selaku adik dari Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Tanggapan Mas Kaisang tentang kakaknya jadi wapres, senang nggak? Gitu? Oh, biasa aja sih. Biasa aja ya Mas. Bangga nggak? Ya? Bangga. Ya, Habis ini mau pamer nggak Mas? Kakak saya wapres gitu. Okay. Terdapat tanggapan pula dari paslon presiden nomor urut 01 yaitu Anies dan Gus Muhaimin. Silakan Pak Anies. Ini adalah sebuah proses bernegara dan kita menghormati proses bernegara ini hingga tuntas. Itulah hadir bersama di sini, menghormati proses dan ini semua kami kerjakan dengan tanpa melupakan dan ingin mengingatkan pada semua bahwa pada sidang MK kemarin banyak sekali catatan-catatan yang harus menjadi bahan perbaikan. Itu harus tetap diingat. Di sisi lain kita hormati proses bernegara. Sebabnya kami hadir. Cukup ya? Nanti lihat aja. Menghadiri penetapan yang dilakukan oleh KPU. Ini silaturahmi atau perpisahan mungkin? Yang mana? Pertemuan antara Kita partai. tidak pernah berpisah untuk bangsa. Kita akan terus membangun sampai sakratul maut. Berarti koalisi perubahan ini bertahan sampai pilkada nih? Lalu kita usahakan. Dan tidak di DKI kita coba dulu, terus belum ditanya ya. Terus kepada tempat lain lagi. Kembali lagi bersama saya di studio. Demikian liputan terkini terkait penetapan Presiden dan Wakil Presiden hari ini dengan hasil putusan KPU yang menyatakan bahwasanya Bapak Prabowo dan Bapak Gibran telah resmi menjadi Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029 yang direncanakan akan dilantik pada tanggal 22 Oktober 2024 nanti. Terima kasih dan sampai jumpa.